Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa kelas 11 IPS Ekonomi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori permintaan uang. Kita yang pertama dari pengertian teori permintaan uang dulu ya. Pengertian teori permintaan uang adalah jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat dan perusahaan secara keseluruhan, atau dapat dikatakan bahwa permintaan uang adalah kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Misal, masyarakat tersebut membutuhkan uang untuk bertransaksi, di mana kebutuhan sehari-harinya untuk membeli bahan pokok, atau untuk membayar listrik, membayar air, ataupun menabung. Hal tersebutlah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memegang uang. Hal ini dinamakan dengan permintaan uang. Nah, untuk lebih paham tentang permintaan uang, kita harus mengetahui dulu faktor-faktor teori permintaan uang. Faktor-faktor teori permintaan uang tersebut ada 3. Yang pertama, kekayaan masyarakat. Yang kedua, tingkat harga. Dan yang ketiga, tersedianya fasilitas kredit. Yang pertama dulu ya. Yang pertama itu kekayaan masyarakat, di mana kekayaan masyarakat tersebut semakin tinggi pendapatan permintaan akan uang, maka akan semakin besar pula. Ini dikarenakan konsumsi dan tabungan akan bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan. Misalnya nih, seseorang memiliki kekayaan dengan memiliki rumah mewah atau memiliki mobil yang banyak. Otomatis orang tersebut semakin banyak pendapatannya akan membutuhkan uang yang sangat banyak pula untuk biaya pajak rumahnya, biaya pajak mobilnya, untuk bayar listriknya, untuk bayar airnya, ataupun untuk biaya lainnya. Yang disebut inilah yang dinamakan dengan kekayaan masyarakat sebagai faktor permintaan uang. Nah, selanjutnya tingkat harga. Tingkat harga di sini berarti semakin tinggi tingkat harga umum, maka permintaan uang pun akan semakin bertambah. Kenapa bisa begitu? Karena harga barang dan jasa bertambah pun akan mahal, dan untuk membelinya pun diperlukan uang yang lebih banyak, dan mengakibatkan permintaan akan uang pun semakin bertambah. Misalnya nih, di saat kita puasa atau akan lebaran, maka harga-harga pun akan naik, di mana harga-harga yang naik tersebut akan membutuhkan permintaan uang pun juga naik gitu. Terus nah, di sini ada gambar kan, kayak saat lebaran harga-harga pun naik kan, maka kita juga membutuhkan permintaan uang pun naik. Terus selanjutnya ada tersedianya fasilitas kredit, di mana semakin canggih fasilitas kredit akan memudahkan masyarakat meminjam uang kepada bank, sehingga semakin banyak jumlah uang tunai yang diinginkan. Begitu pula kebalikannya, apabila sulitnya fasilitas kredit, maka jumlah uang yang diinginkan masyarakat pun akan berkurang. Kayak gitu. Nah, setelah tadi membahas pengertiannya, terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang, kita memasuki teori-teori permintaan uang. Teori-teori permintaan uang tersebut dibagi atau ada 3, di mana teorinya tersebut yang pertama teori dari J.M. Keynes, yang kedua teori kuantitas dari David Ricardo, dan yang ketiga teori kuantitas dari Irving Fisher. Nah, kalau teori permintaan uang dari J.M. Keynes tersebut, di mana Keynes tersebut berpendapat bahwa teorinya ada 3 motif atau 3 motif dari teorinya. Seperti pertama ada motif transaksi atau transaction diamond, kedua motif berjaga-jaga atau precautionary diamond, dan yang ketiga motif spekulasi atau speculative diamond.
Nah, kita bahas dulu ya. Yang pertama itu motif transaksi atau transaction diamond. Teori ini didasarkan penggunaan uang untuk transaksi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, di mana menurut J.M. Keynes tersebut berpendapat bahwa permintaan uang tersebut dibutuhkan untuk bertransaksi nih, seperti untuk membeli bahan pokok seperti beras, tepung terigu ataupun bahan lainnya, ataupun bahkan permintaan uang tersebut dibutuhkan untuk bertransaksi untuk membeli atau membayar listrik kayak gitu. Itu menurut James Keynes dari motif transaksi. Terus selanjutnya itu yang kedua, motif berjaga-jaga atau precautionary diamond, di mana menurut James Keynes tersebut motif ini dilakukan oleh seseorang atau pengusaha untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dapat diperkirakan atau hal mendadak, atau dapat dikatakan motif ini dipengaruhi oleh tindakan tidak terduga. Nah, misalnya nih, ada seseorang mengalami kecelakaan secara mendadak, otomatis orang tersebut butuh biaya pengobatan pun secara mendadak kan. Untungnya nih, orang tersebut memiliki uang secara precautionary diamond, dimana uang untuk berjaga-jaga atau uang simpanan kayak gitu. Itu menurut James Keynes. Yang ketiga itu ada motif dari spekulasi atau speculative diamond. Menurutnya, motif ini berarti melakukan tindakan atas dasar ramalan perubahan nilai di masa depan, atau motif ini ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan secara cepat di masa mendatang. Intinya, menurut J.M. Keynes tersebut, permintaan uang atau uang tersebut digunakan untuk spekulasi atau cadangan atau tabungan di masa mendatang kayak gitu. Misalnya nih, Pak Andi membeli saham seharga 12.000 per lembar pada tahun 2020. Lalu Pak Andi tersebut menjual lagi 10 tahun mendatang di tahun 2030, di mana nilai saham tersebut akan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebutlah apabila Pak Andi akan menjual sahamnya di tahun 2030, maka Pak Andi akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena saham tersebut setiap tahunnya akan naik kayak gitu. Ini dinamakan dengan speculative diamond. Nah, itu tadi teori dari J.M. Keynes. Sekarang teori permintaan uang dari kuantitas David de Ricardo, di mana menurut David de Ricardo, teori kuantitasnya itu kuat atau lemahnya nilai mata uang sangat bergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang beredar menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang menurun menjadi setengah dari semula dan sebaliknya. Apabila jumlah uang berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan naik 2 kali lipat. Hal ini terjadi karena jika jumlah uang naik menjadi 2 kali lipat, otomatis nilai uang pun akan menurun menjadi setengahnya. Itu menurut teori dari kuantitas David de Ricardo. Nah, selanjutnya ada teori permintaan uang dari kuantitas Irving Fisher, di mana teori kuantitas Irving Fisher ini merupakan penyempurnaan atas teori kuantitas David Ricardo. Irving Fisher memasukkan unsur kecepatan peredaran uang dan jumlah transaksi atas barang dan jasa sebagai faktor yang memengaruhi nilai uang, di mana menurutnya perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Menurutnya nilai mata uang tersebut sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Nah, di sini kita lihat nih. Fisher mengajukan rumus yang lazim rumusnya disebut dengan Fisher equation, di mana rumusnya itu MF sama dengan P kali T. Keterangannya M sama dengan money
atau jumlah uang beredar. F. Velocity atau kecepatan peredaran uang. P. Price atau tingkat harga. Dan T. Transaction atau jumlah transaksi barang dan jasa. Nah, bila kita tadi ada rumus MF sama dengan PT, jika ada soal atau mencari jumlah uang yang beredar nih, kita rumusnya itu bila mencari uang yang jumlah uang beredar itu M sama dengan P kali T bagi F. Lalu jika mencari kecepatan peredaran uang, yaitu peredaran uang kan F, jadi sama dengan P kali T bagi M. Lalu yang ketiga, jika mencari jumlah tingkat harga. Tingkat harga itu adalah P. Jadi P sama dengan M kali F dibagi T. Dan yang terakhir, jika mencari jumlah barang di pasar atau kita sebut sebagai transaksi barang atau jasa, maka rumusnya adalah T sama dengan M kali F bagi P. Nah, kita misalnya contoh nih. Hitung rumus fishing Fisher. Di Jepara, jumlah uang beredar sebesar Rp 25 juta dengan kecepatan harga sebesar 10 kali. Apabila harga barang di pasar tersebut 50.000 per unit, berapa jumlah barang yang dijual di pasar tersebut? Nah, kita udah tahu kan bahwa diketahui bahwa jumlah uang beredar sama M kan, M sama dengan 25 juta. Kecepatan harga atau kita sebut F, velocity sebesar 10, dan harga barang di pasar atau kita sebut P itu Rp-nya 50.000. Maka yang tidak ada dalam rumus tadi berarti adalah T kan? Berapa jumlah barang yang dijual di pasar atau transaksi barang disebut dengan T. Maka rumusnya T sama dengan M kali F bagi P. Kita masukin aja T. M-nya tadi, M itu adalah jumlah uang beredar, yaitu 25 juta dikali velocity, yaitu 10 kali 10 dibagi dengan harga barang atau disebut P, yaitu 50.000. Maka T sama dengan 25 juta dikali 10, yaitu 250 juta dibagi 50.000. Maka akan menghasilkan T-nya itu atau jumlah barang yang dijual di pasar tersebut sebesar 5.000 barang, kayak gitu. Dan thank you.